Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bil huda ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah kuliah subuh Masjid Al-Manar yang semoga dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada kesempatan pada pagi hari ini kita masih dipertemukan dalam suasana yang segar sehat insyaallah. Setelah menjelang subuh sampai pertengahan sholat tadi diguyur hujan, insyaallah ini adalah menambah kesegaran cuaca pada pagi hari ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih pada bab yang ketiga kitab Riyadhus Shalihin, yaitu tentang sabar. Satu sikap yang harusnya dimiliki oleh semua orang, karena kesabaran itu tidak hanya diperuntukkan untuk hal-hal yang sifatnya mendapatkan kesusahan, bahkan mendapatkan kesenangan pun kita juga harus bersabar. Tidak boleh kita mengabaikan sikap sabar ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sampai pada hadis yang ke-33 dalam kitab Riyadhus Shalihin pada bab yang ketiga ini, yaitu tentang sabar. Hadis wa an Aisyah radhiyallahu anha annaha sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit taun wa akhbaraha annahu kana 'adzaban yab'atsahu Allah ta'ala ala ma yasha faja'alahu Allah ta'ala rahmatan lil mu'minin falaisa min abdin yaqa fi ta'uni fayamkusu fi baladihi sabiran muhtasiban ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu illa kana lahu mislu ajri syahid. Hadis diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit taun, tentang satu penyakit yang namanya taun. Wa akhbaraha annahu kana 'adzaban yab'atsahu Allah ta'ala, bahwa kemudian beliau memberitahukan tentang taun itu sesungguhnya ia adalah satu azab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ala ma yasha, kepada yang dikehendaki. Faja'alallahu ta'ala rahmatan lil mu'minin, kemudian Allah menjadikan taun itu pun juga sebagai rahmat bagi orang-orang yang mukminin, yang mukmin. Falaisa minna abdin yaqa fi ta'uni fayamkuthu fi baladin sabiran muhtasiban
maka tidaklah seorang hamba yang dia itu tertimpa suatu penyakit yang namanya taun, fayamkuthu fi baladihi, dan dia tetap tinggal berada di dalam negerinya, tempatnya terkena taun, sabiran, dengan penuh kesabaran, muhtasiban, serta berharap akan pahala dari Allah, ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballah, dan dia juga mengetahui bahwa sesungguhnya tidak akan menimpa dia apapun kecuali yang telah dituliskan, ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, illa kana lahu mislu ajri syahid, kecuali baginya itu dituliskan pahala seperti orang yang mati syahid. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis yang mulia ini menceritakan tentang kondisi suatu umat yang pernah pada zaman Nabi dan juga pada zaman Umar radhiyallahu anhu, ya. Zaman itu pernah ada satu penyakit yang namanya taun. Jenis penyakit ini itu ditularkan dari hewan. Ya mungkin kalau di kita pernah di Indonesia mendengar kata pes gitu ya. Ya, jadi penyakit ini menyerang tubuh manusia. Kemudian orang yang terkena penyakit ini tubuhnya itu bentol-bentol sampai kemudian bisa memecah begitu, dan masa inkubasinya sampai kemudian bisa meninggal dunia itu biasanya sampai 12 hari. Ya, jadi lumayan cepat. Ya bisa kemudian pada zaman sekarang pun juga mungkin ada yang penyakit wabah seperti itu, tapi wallahu alam itu termasuk kemudian ini masuk dalam kategori itu atau tidak, yaitu penyakit corona. Ini ada corona yang alfa, yang delta dan sebagainya, ya. Itu orang terkena macam-macam, ya. Pernah ada, kemudian ada yang tahan, ada yang kemudian bisa kemudian menang dengan corona itu, ada yang kemudian kalah. Nah, ini tentang taun. Taun itu pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, tentang penyakit taun ini, bahwa penyakit ini Aisyah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang penyakit ini. Apa kemudian penyakit ini? Ya, kemudian Rasulullah memberi kabar bahwa penyakit ini dikirimkan Allah Subhanahu wa taala azaban yab'asahu Allahu taala ala ma yasha, itu diberikan kepada siapa yang dikehendaki, ya, sebagai azab. Ya, azab ini berarti ada pelaku dosa. Orang pelaku dosa itu mendapatkan satu kejadian yang kemudian tidak mengenakan, itu maka dia sebagai azab. Nah, kemudian tahun ini pun juga mengenai suatu masyarakat pada waktu itu, dan kemudian Aisyah bertanya apa itu penyakit itu. Itu adalah azab yang kemudian diberikan pada siapa yang dikehendaki. Tetapi juga Allah faja'alahu wa ta'ala rahmatan lil mu'minin, ya. Kemudian juga menjelaskan bahwa penyakit itu tidak hanya sebagai azab saja, tetapi apabila itu mengenai bagi seorang mukmin, maka itu adalah sebagai rahmat. Kita melihat tentang kondisi beberapa waktu yang lalu tentang corona, ya, kita proyeksikan ke corona. Wallahu alam ini sama atau tidak. Corona itu juga seperti itu, ya. Ada kemudian tidak hanya menimpa pada orang-orang yang dolim, ya, orang-orang yang berdosa, tetapi bahkan ustadz, ya, Pak Kiai pun juga terkena corona itu. Lalu bagaimana? Apakah kemudian dia para ustadz, para kiai itu adalah sebagai azab, mendapatkan azab dari Allah? Allah menjadikan ini adalah sebagai rahmat.
ya, bagi orang-orang yang beriman. Jadi satu kejadian itu bisa bagi seseorang itu adalah sebagai azab, tapi pada sisi yang lain bagi orang yang lain itu adalah rahmat. Ya, seperti sebuah kecelakaan, ya, misalnya kecelakaan di jalan. Ya, kejadiannya sama karena berboncengan atau menjadi sebuah partner tabrakan begitu. Dua sepeda motor tabrakan, yang satu adalah dua-duanya terluka atau bahkan ada yang meninggal. Yang satu itu sebagai azab, yang satu bisa jadi itu adalah sebagai rahmat. Dua orang yang tenggelam di dalam air, ya, yang satu adalah sebagai azab, yang satu sebagai rahmat. Ya, kenapa demikian? Karena itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menghendaki segala kejadian itu bisa sebagai rahmat, bisa sebagai azab. Sebenarnya tergantung dari apa? Tergantung dari keimanan yang ada di dalam dirinya. Apabila seseorang mendapatkan sesuatu karena perbuatannya yang melanggar syariat, maka akan menjadikan sesuatu itu sebagai azab. Bahkan sekalipun itu adalah kekayaan, bahkan sekalipun itu adalah kesenangan, itu bisa jadi adalah sebagai azab. Dalam bahasa Jawa itu orang mengatakan dilulu gitu ya. Jadi diberi harta sebanyak-banyaknya, ya. Orang itu berbuat dosa terus tapi kok mendapatkan banyak sekali harta, rezekinya melimpah. Itu dalam bahasa Jawa kayak dilulu. Biar dosanya semakin menumpuk-numpuk dan nanti di akhirat dia akan mempertanggungjawabkan dengan dosa yang sangat banyak. Tetapi bagi seorang yang mukmin, harta yang sedikit atau yang banyak itu dua-duanya adalah rahmat. Apabila dia mendapatkan kenikmatan, dia bersyukur, menggunakan hartanya untuk kebaikan, ya, untuk berbagi, untuk sesuatu yang Allah ridhoi. Apabila kemudian dia mendapatkan kesusahan, ya, maka dia bersabar, dan itu pun juga baik. Pahala orang yang bersabar itu tentu sangat besar, ya, termasuk di dalam hadis yang mulia ini, bahwa kemudian apabila orang menderita terkena satu penyakit taun di sini, bisa jadi bagi orang adalah sebagai azab. Karena apa? Karena perilaku dia, karena keimanan dia, ya. Tetapi bagi orang yang lain, maka bagi orang yang mukmin, Allah fajalahu ta'ala rahmatan lil mukminin. Jadi penyakit ini jika menimpa orang yang beriman, maka akan menjadi rahmat. Ya, kita mengetahui banyak tentang kejadian-kejadian yang menimpa tidak hanya orang berdosa, tetapi orang-orang yang soleh, orang yang mukmin pun juga terkena, tetapi pensikapannya berbeda. Karena apa? Karena keimanannya pun juga berbeda. Yang melatar belakangi dia bersikap terhadap satu musibah yang diderita itu menyebabkan dia itu adalah mendapatkan azab atau rahmat terhadap kejadian tersebut. Falaisa min abdi yaqa'a fi ta'uni fayamkuthu fi baladihi sabiran muhtasiban, ya. Dan tidaklah bagi seorang hamba yang kemudian dia itu tertimpa satu penyakit taun dan dia tetap berada di dalam daerah yang terkena taun tadi, sabiran muhtasiban, dia sabar, tidak hanya sabar tapi juga mengharapkan pahala dari Allah. Ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu illa kana lahu mislu ajri syahid, ya. Dan dia juga mengetahui bahwa sesungguhnya tidak akan menimpa dia apapun kecuali yang telah ditentukan oleh Allah, ya. Dia sabar
kemudian dia berharap terhadap kejadian tersebut, ya, maka kemudian Allah akan memberikan pahala. Entah dia itu nanti di dalam dalam daerah yang terkena taun itu meninggal atau tidak, ya. Syaratnya dia dicatat mendapatkan syahid itu ada dua, yaitu sabiron dan muhtasiban. Karena apa? Karena dia tahu bahwa tidak akan menimpa penyakit ini pada siapapun kecuali yang telah Allah tentukan. Seperti halnya corona itu, ya. Jadi kadang dalam satu keluarga ayahnya terkena corona, bapaknya ibunya istrinya, anak-anaknya berada di dalam satu rumah itu. Dia melakukan karantina sendiri. Ya karena ayahnya sedang sakit, misalnya seperti itu. Ya kemudian ada rasa prihatin terhadap anggota keluarga yang lain, berusaha untuk melayani sebisa mungkin. Ya entah dari makanan, minuman, obat-obatan atau keperluan yang lain, melayani ya sang ayah atau siapapun yang sedang sakit. Toh tidak akhirnya ayahnya sembuh dan tidak ada yang tertular. Karena apa? Karena memang corona yang katanya penyebarannya itu sangat cepat. Dalam dunia kedokteran itu memang penyebarannya sangat cepat. Ya, tetapi kalau tidak ditentukan oleh Allah, maka bagaimanapun juga tetap tidak akan terkena. Jadi yang terkena itu siapa? Yang telah ditentukan Allah. Ya, telah ditentukan Allah, dia akan terkena. Ya, dalam bahasa komunikasi itu sering kita katakan bahwa penyakit corona ke wis ana jenengane. Ya, wis ana jenengane. Iki arek menimpa Adam, gitu. Iki arek menimpa Tono, iki arek menimpa Siti, gitu. Maka kemudian selain nama-nama yang tertulis itu tidak akan tertimpa, meskipun kemudian interaksinya itu boleh dikatakan sangat dekat. Tetapi apakah kemudian kita mengabaikan terhadap sisi-sisi pengetahuan tentang bagaimana mencegah penyakit? Tentu saja tidak. Mengapa? Karena pada hadis yang lain, ya, Rasulullah SAW tentang penyakit taun ini, apabila kamu mendengar satu daerah yang ada wabah taun di situ, maka janganlah orang yang berada di dalam daerah itu keluar, atau yang di luar daerah itu jangan masuk ke dalam daerah itu. Ya, itu dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda yang pengertiannya seperti itu. Artinya apa? Artinya apabila suatu daerah terkena satu wabah penyakit, itu artinya penyakit di situ banyak dan kemudian bisa menyebar kemana-mana. Maka orang yang ada di situ boleh jadi dia membawa penyakit dan dilarang untuk keluar daerah. Agar apa? Tujuannya agar tidak menularkan penyakit kepada orang lain. Demikian juga orang yang sehat jangan kemudian memasuki daerah itu. Tujuannya apa? Agar tidak tertular. Artinya ada usaha itu tetap ada. Ya, kita tidak hanya kemudian pasrah, ya, tanpa usaha. Ya, apapun yang Allah kehendaki pasti akan terjadi. Maka kemudian yang tidak dikehendaki pasti tidak akan terjadi. Meskipun di sana itu ada wabah, saya akan tetap saja masuk. Tidak seperti itu. Ini dicontohkan oleh sahabat Umar, ya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Itu pernah di dalam masa Umar itu ada wabah taun. Kemudian Umar ada satu urusan, kemudian mau ke sana, diberitahu ternyata daerah itu ada wabah taun. Maka kemudian Umar mengurungkan untuk datang ke daerah itu. Kemudian ditanya oleh sahabat yang lain, apakah kamu lari dari takdir Allah? Maka jawabannya Umar itu pun juga, ya, saya lari dari takdir Allah
dari takdir yang jelek menuju ke takdir yang baik. Ya, jadi dua-duanya adalah takdir Allah. Dan jawaban Umar bin Khattab ini adalah sesuai dengan apa yang digariskan, yang dicontohkan, yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Apabila ada suatu daerah yang terkena wabah taun, ya, maka seseorang yang berada di daerah itu jangan keluar dari daerah itu, dan orang yang dari daerah lain jangan masuk ke daerah itu. Itulah isolasi kalau dalam pengertian yang sekarang kita pahami, ya. Jadi ada isolasi itu pun ternyata sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jangan sampai terjadi penularan penyakit, ya. Meskipun demikian, keimanan kita tetap tidak boleh goyah, bahwa siapa yang sakit itu karena memang sudah ditentukan oleh Allah, dan siapapun yang tidak ditentukan, tidak ditakdirkan untuk terkena penyakit, meskipun harus berinteraksi dengan orang-orang yang sakit, tetap saja tidak akan terkena penyakit itu. Banyak contoh kasus-kasus ini, baik di dalam keluarga, ya, di rumah sakit, atau bahkan di masyarakat. Ya, saya punya teman, ya, yang beliau itu karena seorang relawan, maka dia kemudian terhadap awal-awal pandemi itu bertugas untuk memakamkan orang-orang yang dinyatakan positif, meninggal karena positif COVID. Tidak ada yang berani waktu itu. Nah, dia tetap menjaga protokol, ya, tetapi tetap berharap pada Allah, ya. Dan alhamdulillah sampai kemudian pandemi ini sampai sekarang sudah mulai habis, insya Allah. Dia tetap tidak pernah terkena, meskipun salah satu profesi relawannya itu dia memakamkan jenazah orang-orang yang terkena COVID. Demikian itu adalah takdir Allah. Jadi siapa yang dikehendaki akan sakit, tetap dia sakit. Tetapi siapa yang dikehendaki sehat, dia tetap akan sehat. Itu adalah keimanan kita. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita juga bisa mengambil manfaat dari hadis ini, bahwa pernyataan Rasulullah SAW bahwa barang siapa yang tetap berada di daerah yang terkena tahun itu, sabiran muhtasiban, ya, dia itu tidak hanya sabar tetapi juga berharap. Jadi ada ini tingkatan yang lebih dari sekedar sabar. Sabar dok, mungkin sabar karena kalah, ya, karena tidak kuasa terhadap keadaan, ya, tetapi dia berharap. Ada nilai plus, tidak sekedar sabar, ya, tetapi ada nilai plus, dia berharap semoga ini menjadi kebaikan bagiku, semoga Allah memberikan pahala bagiku, ya. Dan dia mengetahui bahwa memang tidak ada yang terjadi ini kecuali telah ditentukan Allah, meskipun itu namanya sakit, ya. Jadi sakit, termasuk sakit itu pun juga adalah ketentuan Allah, maka dia harus bersabar dan berharap akan pahala dari Allah, ya. Jadi ada nilai plus di sini. Tidak sekedar sabar tetapi harus ditumbuhkan dengan kesabaran itu, berharaplah bahwa nanti pahala Allah akan diberikan. Kemudian yang manfaat yang lain, ternyata bahwa kasih sayang Allah itu banyak sekali, bahkan untuk mencapai syahid saja itu jalannya itu banyak sekali. Orang sangat sulit kita itu bisa mati syahid, ya. Tetapi dengan karunia Allah, berbagai kejadian itu bisa menyebabkan orang mati syahid, ya, mati tenggelam, mati terbakar, ya, mati kemudian karena penyakit ini, ya, atau bahkan pada hadis yang kemarin, ya, apabila diambil
nyawa ya dari salah satu yang dicintai dari seorang mukmin, dia sabar ya, dia akan mendapatkan jannah pula ya. Jadi kasih sayang Allah itu ternyata sangat besar. Jadi orang mati syahid itu pahalanya Masya Allah luar biasa ya. Pahalanya itu diampunkan dosanya sejak pertama kali sejak pertama dia meninggal, pertama kali detik pertama meninggal itu sudah diampunkan dosanya. Artinya sudah tidak ada hisab kecuali hutang. Nah, hutang itu adalah hubungan dengan sosial manusia ya, muamalah itu tetap harus diselesaikan begitu. Kemudian bahkan karunia yang besar dijanjikan oleh bagi orang-orang yang mati syahid ya. Misalnya nanti akan ditemani menjadi istrinya ya, itu 72 bidadari. Luar biasa ya. Satu bidadari 70, dia bisa memberi syafaat ya pada 70 orang yang dikehendaki dari kalangan keluarganya atau yang lain yang dia kenal ya, untuk diberi syafaat pada hari penghisapan. Dia akan mendapatkan keringanan di hari kiamat begitu. Itu adalah pahala-pahala orang yang mati syahid. Nah, ternyata ketika suatu daerah ada penyakit taun atau mungkin sejenisnya ya, wallahu alam, dia sabar dan berharap pahala, maka dia akan mendapatkan pahala syahid. Ya, jadi kita apresiasi para dokter-dokter yang berjuang untuk mengatasi masalah corona itu. Ya, semoga Allah memberikan pahala ya, karena resikonya ya besar ya, dia bisa terkena dan kemudian mati, dan tidak sedikit tenaga medis yang kemudian gugur karena virus corona itu ya. Semoga Allah memberikan pahalanya dan menggantinya dengan yang lebih baik ya, untuk keluarganya, tempat tinggalnya ya, dan segala sesuatunya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini mungkin yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita lanjutkan pada kesempatan pekan-pekan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.